Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Sari Dewi dari Prodi Manajemen Reguler Pagi dengan NIM 28921500071. Saya akan mempresentasikan pelajaran pengantar akuntansi. Materi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi berasal dari kata accounting, yang merupakan ilmu menghitung serta mencatat transaksi yang ada hubungannya dengan keuangan perusahaan. Persamaan dasar ini bisa memberikan gambaran besar tentang kekayaan perusahaan, hutang, dan modal perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Selain itu, persamaan dasar akuntansi juga digunakan untuk melakukan pembukuan sederhana perusahaan. Pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan hutang serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang diketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran. Prinsip persamaan dasar akuntansi. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasifa. Rumus persamaan dasar akuntansi. Harta atau aktiva sama dengan hutang liabilitas plus modal pasifa. Seperti yang kita ketahui, semakin besar hutang pada sisi pasifa akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Manfaat persamaan dasar akuntansi. Jadi, sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan, sebagai sarana koreksi ketetapan antara saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasifa. Komponen dalam persamaan dasar akuntansi. 1. Akun aset. Aset adalah sebuah istilah untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Contohnya seperti bangunan gedung, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. 2. Akun kewajiban liabilitas. Kewajiban ini biasanya bersifat harus segera dibayar pada deadline atau tenggang waktu yang telah ditentukan. Kewajiban juga hendaknya segera dibayar sesegera mungkin jika kegiatan bisnis sebuah perusahaan telah mendatangkan keuntungan. 3. Akun ekuitas. Akun ekuitas merupakan akun modal yang merupakan sisa kepentingan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. 1. Mempengaruhi bagian aktiva atau pasifa. 2. Menambah atau mengurangi salah satu sisi. 3. Penambahan pada suatu sisi. Fungsi persamaan dasar akuntansi. Fungsi utama dari sebuah persamaan dasar akuntansi yaitu untuk mengubah harta serta kekayaan milik perusahaan akibat setiap transaksi yang telah dilakukan. Jadi, persamaan dasar akuntansi berfungsi untuk menghitung posisi keuangan dalam perusahaan. Pencatatan persamaan dasar akuntansi. Ketika melakukan pencatatan persamaan dasar akuntansi, kalian harus mengetahui secara lengkap apa saja yang termasuk dalam unsur laporan keuangan. Unsur dari laporan keuangan yaitu adalah harta atau aset, hutang, modal atau ekuitas, pendapatan, beban, serta priv. Isi dari tabel persamaan akuntansi yaitu 1. Kolom tanggal. Pada bagian tanggal diisikan tanggal sesuai dengan transaksi yang dilakukan. 2. Kolom aset atau aktiva. Pada kolom aset atau harta
atau kolom aktiva. Kolom aktiva akan bertambah jika ada penambahan nilai, dan biasanya juga akan berkurang jika perusahaan mengeluarkan dana untuk hal lain. 3. Kolom liabilitas atau pasifa. Kolom ini dicatat mengalami perubahan jika terjadi penambahan atau pengurangan pada sisi liabilitas. 4. Kolom keterangan. Kolom keterangan ini nantinya kolom yang satu ini akan memudahkan akuntan untuk mengerti berbagai transaksi yang telah dilakukan dengan lebih jelas. Contoh soal. Diketahui seorang pengusaha muda bernama Bayu mendirikan sebuah perusahaan persewaan alat pesta, yaitu Bayu Biru. Pada tanggal 1 Juli 2017, perusahaan tersebut memiliki posisi keuangan sebagai berikut. Kasnya 4 juta, perlengkapannya 1 juta, peralatannya 7 juta, utang usahanya 2 juta, dan modal 10 juta. Transaksi yang terjadi selama bulan Juli 2017 di Bayu Biru adalah sebagai berikut. 2 Juli membayar sewa gedung 1.500.000 untuk 6 bulan. 5 Juli menerima pendapatan jasa 450.000. 10 Juli membayar utang 500.000. 12 Juli membeli peralatan secara kredit sebesar 2.200.000. 15 Juli membeli perlengkapan 800.000, 17 Juli membayar beban listrik 200.000, 18 Juli membayar beban telepon 300.000, 19 Juli membayar beban air 200.000, 21 Juli menerima pendapatan jasa 1.500.000, 26 Juli perlengkapan yang tersisa sebesar 500.000, 29 Juli menerima pendapatan jasa 800.000. Berdasarkan data di atas, susunlah persamaan akuntansi Bayu Biru pada bulan Juli 2017. Jawabannya adalah berada di kolom berikut. Bisa dilihat dari persamaan akuntansi Bayu Biru Juli 2017 dalam ribuan rupiah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.